Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Saya, Lira Firna sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang modul ajar, dan rekan kerja saya Nurhadi Tangalo yang akan memaparkan materi tentang bahan ajar. Selanjutnya, slide pertama yaitu modul ajar, direction atau petunjuk arah untuk siswa sekolah menengah pertama. Slide selanjutnya, identitas umum, jenjang sekolah SMP atau fase D, kelas 7 semester 2, mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris, topik pembicaraan, direction, alokasi waktu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Siswa mampu memahami dan menggunakan ungkapan petunjuk arah yang lebih kompleks, seperti A, go past, across from, between, and next to. Nah, selanjutnya siswa mampu memberikan dan mengikuti petunjuk arah untuk mencapai suatu tempat yang lebih jauh dan kompleks. Selanjutnya siswa mampu membaca dan memahami petunjuk arah pada peta yang lebih detail. Selanjutnya siswa mampu menjelaskan rute perjalanan menggunakan ungkapan petunjuk arah yang tepat. Selanjutnya siswa mampu menggunakan preposisi tempat atau preposition of place dengan tepat dan memberikan petunjuk arah. Slide selanjutnya yaitu profil pembelajaran Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Slide selanjutnya media pembelajaran, yaitu ada spidol dan papan tulis, laptop, LCD, paper, card, direction, Canva, dan speaker. Slide selanjutnya kelompok peserta didik. Yang pertama high level atau level learners, moderate atau level learners. Slide selanjutnya metode pembelajaran. Ceramah interaktif, pendekatan kreatif komunikatif, demonstrasi dengan peta atau gambar, latihan mendengarkan dan berkomunikasi, role play, dan diskusi kelompok. Komponen inti. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran, memahami kosakata terkait petunjuk arah, seperti left, right, strike, turn, dan lain-lain. Memberikan dan memahami petunjuk arah dalam bahasa Inggris dengan mudah, berlatih berbicara dan mendengarkan percakapan tentang petunjuk arah. Yang kedua, assessment. Yang pertama bentuk tertulis, jenisnya formatif atau terlampir. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pendahuluan 20 menit, pembukaan 7 menit, salam doa, presensi. Nah, guru menampilkan gambar arah dan menampilkan direction seperti right, left, strike, go, stop, corner, traffic, like, dan lain-lain selama 5 menit. Nah, selanjutnya apersepsi 5 menit. Guru memberikan pertanyaan seperti have you ever show direction for someone? Nah, selanjutnya ice breaking yang singkat. Selanjutnya menyampaikan tujuan 3 menit. Nah, guru menyampaikan alur pembelajaran secara singkat dan jelas. Slide selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, kita masuk ke kegiatan inti selama 60 menit, yaitu pengenalan kosakata selama 15 menit. Guru memperkenalkan kosakata dengan media gambar atau peta. Nah, siswa mengulangi pengucapan kosakata dengan benar. Latihan mendengarkan selama 15 menit. Dan guru memutar rekaman dialog tentang memberikan arah. Siswa mencatat kata-kata kunci dan poin penting. Nah, latihan berbicara selama 15 menit. Dalam pasangan, siswa berlatih memberi dan menerima petunjuk arah menggunakan peta sederhana. Contoh role play. Latihan menulis selama 15 menit. Siswa menulis petunjuk arah sederhana menuju tempat tertentu di lingkungan sekolah atau rumah menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Penutup 10 menit.
refleksi singkat atau tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswa, memberikan tugas rumah, buat dialog singkat tentang memberikan petunjuk arah. Nah, adapun refleksinya yaitu yang pertama refleksi peserta didik dan refleksi pendidik. Nah, adapun lembar kerja peserta didik seperti yang tertera di slide ini. Pedoman penilaian dan yang terakhir skor penilaian bisa dilihat dari PPT yang saya buat. Sekian dari saya. Selanjutnya bahan ajar akan dijelaskan oleh rekan kerja saya Nur Hadi Tangalo. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Lira Firna, yaitu modul ajar. Kemudian pada sesi ini saya akan menjelaskan bahan ajar dari materi Direction kelas 7 SMP fase D. Untuk pertama-tama sebelum memasuki pembelajaran, di sini kami akan menyuruh siswa untuk berdoa sebelum memasuki pelajaran, dan kemudian kami menyuruh siswa untuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Dan pada slide ini kita akan memberikan teks untuk siswa baca dan memberikan pemahaman tentang kata kunci yang ada pada materi direction, diantaranya kiri, kanan, sudut, lurus, berhenti, berjalan, menyeberang, dan juga traffic lights atau lampu merah. Kemudian di sini ada contoh kalimat dari setiap kata-kata yang sebelumnya saya sebutkan. Kemudian di sini ada contoh dialog untuk dibaca para siswa sebelum mereka yang mempraktikkan dialog untuk menunjukkan arah. Kemudian setelah itu kita akan memberikan ice breaking untuk menambah daya tarik siswa agar tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada dua ice breaking, yaitu Simon Says dan juga menunjukkan arah mata angin. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada contoh dialog. Nah, pada sesi ini kami akan memperdengarkan dialog ini kepada siswa. Kemudian kami akan menyuruh siswa untuk menulis beberapa kata kunci pada dialog tersebut. Misalkan dari kata kiri, kanan, dan sebagainya yang mengarah pada penunjukan arah pada suatu tempat. Kemudian selanjutnya adalah pada sesi ini kita akan menyuruh siswa untuk membuat sebuah dialog dengan kreativitas masing-masing dengan memasangkan satu siswa antar siswa lain, kemudian mempraktikkan dialog yang telah mereka buat. Nah, pada slide ini kita memberikan kepada siswa untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap materi yang telah kita berikan. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.